Shalom Aleichem Besem Hamasiyah, kembali lagi bersama saya Ustadz Timothy Al-Awal. Sebelum saya membahas materi pada hari ini, saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Paskah untuk kalangan gereja Protestan dan juga Katolik. Dan juga saya mengucapkan selamat memperingati Rabu Suci ya, kalau nggak salah untuk gereja Ortodoks yang merayakan pada hari ini dan akan mempersiapkan diri menjalankan Jumat Agungnya berdasarkan menggunakan kalender Julian. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan merefleksikan makna tentang penebusan yang diimani oleh orang Kristen mengenai penebusan Kristus di atas kayu salib. Karena banyak sekali suatu hal yang menjadi pertanyaan dari kalangan kaum polemik, maka pada kali ini saya akan membuat suatu tema, penebusan salib dan penebusan Hajar Aswad. Sebenarnya kali ini saya tidak akan membahas Hajar Aswad saja, tetapi saya akan membahas akikoh dan juga bagaimana refleksi saudara muslim mengenai tentang konsep penebusan. Karena banyak sekali informasi dan isyarat Kristus menjelaskan bahwa dirinya akan menjadi korban penebus kesalahan umat manusia atau korban penebus seluruh dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ambil satu contoh saja dalam Matius pasal 20-28, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan juga yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 1 ayat ke-7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ingat ya, ini pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi, tuduhan bahwa penebusan dosa baru dikenal Paulus itu salah Bapak Ibu. Karena ini juga digemakan oleh karangan polemik, walaupun Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus, Matius, seorang murid yang menjadi pengikut Kristus, mengatakan Yesus adalah penebus bagi seluruh banyak orang. Nah, sekarang bagaimana kita merefleksikan dari pandangan Islam yang mengatakan bahwa orang Kristen ketika sudah ditebus tidak lagi mendapatkan hukuman ketika menjalankan dosa. Benarkah demikian? Mari kita simak penjelasan perbandingan Islamologi dan juga Kristologi khusus tentang penebusan iman Kristen dan penebusan dalam pandangan Islam. Pertama, kita akan menggunakan dalil Al-Quran, penebusan dalam Al-Quran. Ini dapat kita baca dalam surah Al-Maidah ayat ke-45, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam At-Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya. Timbal balik ya, kisas artinya. Barang siapa yang melepaskan hak kisasnya, timbal balik maksudnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus. Dalam bahasa Arabnya adalah kafaratullah atau kafarat. Penebus dosa. Jadi di sini katakan penebus dosa jika melepaskan kisas. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi Al-Quran sendiri sempat menyinggung kata penebusan dosa jika mereka melepaskan timbal balik, yaitu kisas mengenai mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan sebagainya. Dalam iman Kristen, tentang hukum kisas ini terjadi ketika adanya korban penebus salah. Dan ini sekarang dikembangkan juga dalam Al-Quran. Nah, padahal kalau kita lihat dalam teologi saudara muslim, banyak ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa mereka itu akan selamat jika ditimbang antara perbuatan baik dan juga perbuatan jahatnya, yang dikenal dengan Yaumul Mizan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana perbandingannya juga dengan hadis. Tadi kita sudah melihat dalam Al-Quran, sekarang kita akan melihat dalam hadis. Kali ini saya akan menggunakan suatu referensi dari hadis Tirmidzi. Bapak Ibu bisa menggunakan literasi hadis yang telah diterjemahkan oleh Muslim Indonesia dari www.hadis.id. Itu banyak sekali membahas walaupun tidak semuanya diterjemahkan Bapak Ibu. Nah, sekarang saya menggunakan hadis Tirmidzi nomor 803. Judulnya Kitab Haji. Dan judulnya juga dikatakan di sini keutamaan Hajar Aswad, Rukun Yamani, dan Makam Ibrahim. Telah menceritakan kepada kami Kutaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Atta bin Sa'id, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga dengan warna lebih putih dari susu, kemudian berubah menjadi hitam karena dosa anak-anak Adam. Ini kita harus teliti secara mendalam. Kata kalimat yang mengatakan Hajar Aswad yang dulunya putih menjadi susu menjadi hitam karena dosa anak-anak Adam. Ini juga dikatakan oleh Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah berkata, hadis
semakna diriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin Abu Hurairah. Abu Isa berkata, hadis Ibnu Abbas merupakan hadis hasan dan sahih. Jadi hadis Tirmidzi dan juga informasi dari Ibnu Abbas ini adalah hasan, yang artinya baik. Hasan adalah kriteria kedua dari sahih, yang mengatakan bahwa ini dapat dibaca oleh saudara Muslim dan diakui referensinya. Jadi kalau seandainya saudara Kristen mempercayai bahwa penebusan itu terjadi oleh salib Kristus melalui darahnya Kristus, saudara Muslim mengakui batu Hajar Aswad dapat menebus keturunan anak-anak Adam. Nah, sekarang kita akan melihat riwayat lain. Hajar Aswad dapat menebus atau menghapus dosa dengan menyentuhnya. Jika kawan-kawan sudah membaca kitab Efesus yang mengatakan bahwa Yesus adalah penghapus dan penebus dosa, dan Matius pasal 20 tadi mengatakan bahwa Yesus adalah penebus dosa dunia, sekarang kita melihat dalam hadis, siapakah penebus saudara Muslim? Ini dapat kita baca dalam sunnah.com, suatu hadis yang dipakai oleh Islam seluruh dunia. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i 2919, judulnya buku mengenai haji, buku tentang haji. Dalam nomor 2919 dikatakan seperti ini. Telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Ubaid bin Umair bahwa seseorang mengatakan, "Wahai Abu Abdurrahman, mengapa aku hanya melihatmu menyentuh dua sudut ini?" Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah berkata, menyentuhnya dapat menghapus dosa. Dan saya dipimpin olehnya untuk mengatakan, siapapun yang melengi 7 kali, itu sama seperti membebaskan budak." Kawan-kawan dapat melihat apa yang saya kasih garis warna merah ini? I hear the messenger of Allah say, touching them ears are saying. Nah, jadi kalau kawan-kawan Muslim mengatakan bahwa penghapusan dan penebusan dosa itu diperkenalkan oleh saudara Kristen yang diprakasai oleh Paulus, mereka harus juga memberikan konsekuensi yang logis mengenai hadis yang mengatakan Hajar Aswad itu dapat menebus dan menghapus dosa manusia. Apalagi kalau kita pelajari dalam hadis, pernah ada riwayat bahwa Hajar Aswad itu diturunkan dari surga. Dan narasi yang sama, Alkitab mengatakan bahwa Yesus berasal dari surga. Yohanes pasal 6 ayat 38. Bahkan Yesus mengatakan Yesus adalah batu penjuru. Dan saudara Muslim memahami batu yang turun dari surga adalah Hajar Aswad. Ini sekedar perbandingan saja. Penebusan dan penghapusan dosa, batu sejati, dan juga adalah dia yang diturunkan dari surga. Yang kami imani dan bagaimana saudara Muslim merefleksikannya dalam perbandingan logis mengenai Hajar Aswad dan juga Yesus Kristus. Walaupun bagi kami tidak ada perbandingan yang sifatnya mau menyetarai, tetapi pemahaman ini bisa dikatakan sebagai paralel. Selain Hajar Aswad, kita akan menemukan Aqiqah, Musnad Fatimah anak Rasul menjalankan kurban penghapusan dosa. Ini ada kutipannya kawan-kawan. Saya menggunakan kutipannya karena saya belum mempunyai kitabnya secara langsung, tapi saya sudah memiliki cuplikan-cuplikan bukunya. Dan insya Allah suatu saat saya akan beli buku ini jika saya punya rezeki. Nah, ini merupakan suatu informasi riwayat tentang Musnad Fatimah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musnadnya, Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya, Abu Daud, Abu Yala dalam Musnadnya, Al-Uqaili dalam Ad-Duhafah, Al-Bukhari, Muslim, dan Abdu bin Mansur dalam Sunannya. Fatimah, bangkitlah, mendekat dan saksikanlah hewan korbanmu, karena pada tetes pertama darahnya Allah mengampuni setiap dosa yang pernah kamu lakukan. Dan katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, dan tidak ada sekutu baginya. Begitulah aku diperintahkan, dan aku orang pertama yang menyerahkan diri kepada Allah, kata Fatimah. Ini mengutip Quran surah yang ke-6 ayat 164. Rasulullah, apakah itu khusus bagimu dan keluargamu saja? Tanya seorang sahabat. Tidak, tetapi untuk kami dan juga seluruh kaum muslimin, jawab Rasulullah. Menurut Al-Hakim, ini adalah hadis yang sahih. Isnadnya lihat Al-Mustadrak bagian keempat halaman 222. Kita lihat yang ke-15 ini sampai yang ke-16. Fatimah, bangkitlah, mendekat ke hewan korbanmu dan saksikan. Sesungguhnya pada tetes pertama darahnya Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Rasulullah, kini khusus untuk kita? Tanya jawab Fatimah. Tidak, tetapi untuk kita dan seluruh kaum muslimin, jawab Rasulullah. Diriwayatkan oleh Al-Hakim.
Yang ke-16 dikatakan di sini, Fatimah, bangkit dan saksikan hewan korbanmu. Ketahuilah, tetes pertama darahnya adalah ampunan bagi setiap dosa. Pada hari kiamat kelak, ia akan datang ke dalam daging serta darahnya sebanyak 70 kali lipat. Lalu ia diletakkan di timbangan amal baikmu, itu bagi keluarga Muhammad dan seluruh manusia. Diriwayatkan bersama oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ali. Bersumber dari Al-Bara bin Azib, dia berkata, aku bersama Ali ketika Rasulullah SAW menegaskan Ali ke Yaman. Nah, berdasarkan informasi dari riwayat ini, kita bisa ambil kesimpulan. Seperti yang dikatakan Rasulullah, tetes pertama darah dari ampunan setiap dosa melalui korban yang diberikan untuk Fatimah, itu akan diperhitungkan sebagai penebusan yang pertama. Yang kedua, itu bisa akan menjadi perhitungan di timbal amal baik. Jadi, amal baik memang keselamatan bagi saudara muslim, tetapi darah korban binatang akan diperhitungkan sebagai penebusan dosa. Bahkan dalam buku ini diberi keterangan bahwa musnad Fatimah mengenai kurban untuk Fatimah yang dikatakan Muhammad akan menebus dosa-dosa Fatimah. Jadi ya kita harus ketahui, pertama Hajar Aswad, kedua korban dari darah binatang dapat menebus dosa. Jadi bukan hanya Kristen yang mengenal konsep penebusan dosa, tapi saudara muslim juga. Dan ini menjadi counter attack kita atau suatu responan kita kepada saudara muslim untuk menyanggah informasi mereka. Seringkali saudara muslim mengatakan jika Yesus menebus dosa manusia, artinya orang Kristen boleh berbuat dosa dan seenaknya menjalankan kehendaknya karena sudah ditebus Yesus. Jadi kita boleh berbuat dosa karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus, kata saudara-saudara muslim. Sekarang kita balik bagaimana cara logika mereka. Berarti saudara muslim yang menjalankan ibadah naik haji, mencium Hajar Aswad, dan menjalankan akikah, siap mengatakan jemaah bisa seenaknya juga berbuat dosa seperti maksiat, makanan yang haram, mereka bisa berzina, bisa melawan orang tua. Karena pada dasarnya naik haji, mencium Hajar Aswad, dan menjalankan akikah sudah menebus mereka. Begitukah logikanya? Minta maaf, ini adalah logika falasi ketika saudara muslim juga ingin menggunakan hal yang sama jika orang Kristen harus berbuat dosa karena sudah ditebus. Pertanyaannya, apakah kita yang ditebus darah Kristus sebagai orang yang percaya boleh berbuat dosa? Harus kita ketahui kawan-kawan, Kristus datang menebus kita dari hutang dosa di hadapan Allah, agar kita bebas dari kuasa kegelapan dan kuasa iblis yang menawan kita di bumi. Karena Efesus pasal 22 dikatakan oleh Rasul Paulus, kita itu berada di bawah kuasa roh-roh pemilik angkasa. Itu kawan-kawan baca dalam Efesus pasal 22. Jika kita sebelumnya terpisah dari Allah dan seolah-olah Allah tidak menerima kita dengan hutang dosa yang belum dilunasi, maka Kristus datang dengan mati di kayu salib agar darahnya melunasi dosa kita di hadapan Allah. Dan Yesus menjadikan penebus dirinya di hadapan Allah. Bukan terhadap iblis loh ya. Bukan juga menebus di hadapan kita, tapi kepada Allah. Sehingga kita menjadi milik Kristus. Berarti Allah akan campur tangan bersama Kristus untuk mengambil kita menjadi miliknya. Yang sudah kita ini dicuri oleh kuasa iblis karena kita sendiri jatuh dari dosa yang memisahkan kita di hadapan Allah. Sekali lagi, kita akan menjadi milik Kristus dan bukan lagi milik kuasa kegelapan. Maka, jika kita milik Kristus, kita mengikuti tata ajaran Kristus dong, dalam hal moral dan spiritual. Bukan lagi mengikuti tindakan iblis, berdasarkan Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Jadi makna penebusan dosa bukan saja menghapus kawan-kawan. Bukan saja menghapus dosa, tapi Kristus mengambil hak kepemilikan Allah secara total, yaitu kita umatnya, yang sudah jatuh dan kita dicuri oleh kuasa iblis karena kita sendiri telah memisahkan diri kita di hadapan Allah sejak zaman Adam. Oke? Tidak mungkin kita kembali berbuat dosa jika sudah ditebus dan menjadi milik Kristus. Seolah-olah ikut penebus Kristus, tapi tindakan kita masih mau mengikuti tuan yang lama. Dalam Efesus pasal 22. Dan ini melambangkan ketidaksetiaan pemilik yang sah dan benar. Dan yang adalah Tuhan kita dalam Ibrani pasal 6 ayat keempat yang dikatakan, jika kita murtad, maka kita menyalibkan Yesus kedua kali. Kalau kawan-kawan lihat tipologi Israel, ketika dia telah ditebus oleh Allah, dengan cara mereka diselamatkan dari Mesir, mereka sendiri pernah memberontak di hadapan Allah berulang kali. Itulah yang namanya ketidaksetiaan dan mereka tidak disukai oleh Allah. Seharusnya kita seperti itu.
Seperti apa? Jangan mencontoh orang Israel yang telah ditebus Allah, tetapi mereka tegar tengkuk, ingin kembali kepada kepenguasaan lama. Padahal kepenguasaan lama bisa saja membinasakan mereka. Begitulah tipologi kita ketika ditebus oleh Kristus. Jika kita milik Kristus, kita jangan mendua lagi dengan kuasa kegelapan, dengan berbuat jahat dan sebagainya. Dan itulah makna penebusan yang kita imani. Kita telah ditebus dan kita menjalankan kehendak-Nya. Efesus pasal 12 dikatakan, jalankanlah perbuatanmu dengan takut dan gentar. Itu kawan-kawan bisa baca dalam Alkitab nanti ya. Ya, dan mungkin sekian saja yang ingin saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, memberkati saudara sekalian. Amin.